Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa tugas diskusi sesi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kode mata kuliah MPDR 5302. Nama saya Eka Hendrayadi, NIM 501142956. UT daerah Pangkal Pinang. Yang pertama, mengenai 5 hal penting yang dibahas penulis berdasarkan materi pengayaan yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, Literatur Review. Pertama, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural dipandang penting karena keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik bila tidak dikelola dengan baik. Revolusi Industri 4.0 dengan kemudahan teknologi juga memperbesar risiko terjadinya diskriminasi dan radikalisme bila nilai toleransi tidak ditanamkan sejak dini. Kedua, tujuan pendidikan multikultural mengacu pada Banks 2002 dan Gorski 2010. Tujuan utamanya adalah membantu individu memahami diri, mengenal budaya lain, mengurangi diskriminasi, meningkatkan prestasi akademik sesuai potensi, serta menumbuhkan kesadaran sosial sebagai warga lokal, nasional, dan global hingga peduli sosial dan lingkungan. Kemudian hal ketiga yang dibahas pada tulisan tersebut yaitu mengenai pembentukan karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural ini diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar peserta didik tidak hanya mengetahui tetapi juga menginternalisasi nilai kehidupan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air hingga peduli sosial dan lingkungan. Poin keempat mengenai tantangan revolusi industri 4.0. Revolusi ini membawa dampak positif berupa kecanggihan teknologi, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya interaksi sosial, pudarnya kearifan lokal, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pendidikan multikultural perlu dijadikan pendekatan strategis untuk menjaga nilai kebangsaan. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai strategi implementasi di sekolah. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran melalui paradigma, keberagaman inklusif, penghargaan terhadap keragaman bahasa, sikap sensitif gender, anti diskriminasi, serta menumbuhkan empati dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu diperkuat agar identitas nasional tetap melekat pada peserta didik. Lalu pertanyaan kedua, berdasarkan 5 hal penting dari kajian pendidikan multikultural mengenai pembentukan karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0 serta pengalaman di SD Negeri 7 Mentok yang memiliki siswa beragam agama dan budaya. Berikut langkah konkret yang saya ambil. Pertama yaitu implementasi strategi multikultural di sekolah. Di Kota Mentok ini, tempat kami tinggal, terdapat simbol persatuan yang diperlihatkan dengan berdirinya Masjid Jami Mentok dan kelenteng Kong Fu Miao secara berdampingan. Dalam kegiatan P5 kemarin, kami mengajak siswa untuk mengunjungi tempat ini sambil mendengarkan kisah dari pengurus masjid dan pengurus kelenteng mengenai kerukunan dan toleransi. Dari kegiatan ini diharapkan siswa dapat memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian yang kedua, menguatkan urgensi pendidikan multikultural. Di kelas, saya menegaskan aturan bersama yang menekankan sikap saling menghormati tanpa memandang agama maupun budaya. Kontrak kelas ini dilakukan bersama siswa agar mereka merasa memiliki. Yang ketiga, yaitu pembentukan karakter dan identitas nasional. Nilai toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air itu diintegrasikan dalam kegiatan proyek. Misalnya, siswa bekerja sama dalam kelompok yang heterogen untuk membuat poster atau video tentang keragaman budaya di sekolahku yang menampilkan identitas nasional dalam bingkai kebinekaan. Dari kisah
Kemudian yang ketiga, dari kisah film New Boy yang sudah saya tonton, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, persahabatan dapat tumbuh dari perbedaan. Awalnya kita lihat di sana ada seorang anak itu dianggap sebagai orang asing, bahkan menjadi sasaran olok-olokan. Namun, seiring waktu, anak-anak di kelas belajar menerima, memahami, dan akhirnya menjalin persahabatan dengannya. Ini mengajarkan kita bahwa penerimaan datang melalui empati dan kebersamaan. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu kenangan dan keluarga memberi kekuatan. Si anak yang bernama Yosef itu, dia kan anak yang kesepian. Di tempat barunya masih memiliki kenangan indah yang bersama ayahnya. Kenangan inilah yang menjadi sumber ketabahan dan semangat untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, yaitu dari film itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap orang pernah merasa menjadi orang asing. Nah, di film ini menyampaikan pesan yang universal bahwa hampir semua orang pernah merasakan menjadi orang luar atau berbeda. Karena itu, kita bisa berempati pada perjalanan Yosef untuk diterima. Yang keempat, kekuatan pendidikan dan lingkungan sosial. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat anak-anak belajar nilai sosial seperti empati, keberanian, dan menghargai perbedaan. Nah, dari yang keempat poin ini, singkatnya, kisah New Boy itu mengajarkan kita tentang pentingnya empati, keberanian, menghadapi perbedaan, serta indahnya persahabatan yang lahir dari penerimaan dan kebersamaan. Mungkin sekian jawaban untuk diskusi 2 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dosen atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.